semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan mempelajari bab terakhir dari Sublime, yaitu Sublime 5. Sebelum lanjut ke prakteknya, kalian bisa download dulu file Sublime 5-nya di Drive. Dan di sini saya sudah membuka filenya. Nah, sekarang saya akan langsung saja ke part 1, yaitu Basic Configuration. Seperti biasa, di sini kita akan setting hostname dan enable secret SID pada setiap routers dan switch. Nah, di sini konfigurasi yang part satunya sudah selesai. Nah, tetapi di sini yang home router itu tidak saya konfigurasi. Nah, kita lanjut ke part 2, yaitu configure ether channel di switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kita akan menyatukan portnya dengan protokol LCP. Di sini kita buka switch satunya. Nah, di sini kita cek dulu untuk portnya karena tidak kelihatan. To show CTP naik port. Nah, di sini itu interface 1 sampai 3 ya. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Lalu channel strip group 1. Nah, di sini pada switch 1 kita disuruh memakai aktif, modenya aktif. Nah, lalu kita ketik juga untuk protokolnya channel strip protokol LACP. Lalu kita cek dengan to show either some. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di switch 2-nya. To show CTP naik port. Ketika interface range FA0/1 sampai 3, channel strip group 1, modenya pasif. Lalu channel strip protokol LACP to show either some. Nah, di sini juga sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan coba fast forward. Ini kita percepat saja. Nah, di sini sudah hijau semua ya. Lalu kita lanjut ke part 3, yaitu configure VLAN dan angkring di switch 1, switch 2, dan router 2. Nah, di sini kita akan membuat VLAN, tetapi di sini VLAN-nya itu kan hanya VLAN 1. Sedangkan VLAN 1 itu sudah default. Berarti di sini kita tidak akan membuat VLAN, tapi di sini saya akan mengkonfigurasi port pada semua yang terhubung ke PC. Nah, di sini kita buka switch satunya. Exit. Nah, di sini kita coba lihat. Di sini itu 4 lalu 5. Nah, kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switch for mode access, switch for access VLAN 1, lalu spanning tree port exit. Dan lalu kita ketekan juga yang ke switch 2, berarti dia itu melewati port 1 ya. Di interface port 1, lalu switch for mode trunk, switch for trunk, lalu VLAN 1. Lalu kita buka switch 2 nya juga. Di
Di sini kita isi dulu. Nah, di sini kita akan menerangkan juga port satunya. Interface port 1, switch power mode terang, lalu switch power terang, lalu VLAN 1. Kita exit. Nah, di sini kita terang juga yang mengarah ke router. Dan di sini dia itu melalui FA0/4. Interface FA0/4, switch power mode terang, switch power terang, lalu VLAN 1. Dan lalu kita buka router 2-nya. Di sini router 2 menuju ke switch 2 itu melalui FA0/1. Nah, ketika interface FA0/1. Nah, di sini kita nyalakan dulu portnya, no shutdown. Kita exit. Dan lalu kita akan membuat sub interface untuk VLAN satunya. Kita ketikkan interface FA0/1.1, lalu encapsulation.1q1, lalu IP address-nya 192.168.1.1, lalu 255.255.255.0. Dan lalu kita akan konfigurasikan juga untuk IP DHCP-nya. Nah, di sini kita masuk ke DHCP server, lalu kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya itu yang ini ya, 92.168.1.2. Subnet mask-nya 255. Nah, untuk gateway-nya di sini kita pakai 192.168.1.1. Nah, untuk DNS-nya di sini kita pakai IP DNS 1.3. Nah, kita lanjut konfigurasi di DNS servernya. 192.168.1.3. Ini titik 1, lalu di sini titik 3. Nah, kita akan coba ping. Saya akan coba di DHCP server. Nah, di sini saya akan coba ping ke routernya dulu. Ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah TTL. Nah, lalu kita juga akan ping ke DNS servernya. Ping 192.168.1.3. Nah, di sini juga sudah TTL. Nah, lalu kita lanjut ke part 4, yaitu configure port security di switch 1. Di sini kita buka DHCP servernya, lalu kita ke config, lalu ke fast ethernet 0. Nah, di sini saya akan kopikan dulu untuk MAC address-nya, lalu kita ke switch 1. Di sini kita exit dulu. Kita masuk ke interface FA0/4, lalu ketikkan switch port mode access, lalu switch port strip security, lalu ketikkan lagi switch port strip security, MAC address. Nah, di sini kita pastikan MAC address yang tadi. Nah, ini. Lalu kita ketikkan lagi switch port strip security, violation. Nah, di sini untuk violation kita pakai yang protect. Lalu ketikkan lagi switch port strip security, maksimum 1. Dan lalu kita konfigurasikan juga yang di ini 1/5. Ini kita kopikan juga. Kita buka switch satunya lagi. Nah, di sini kita exit, lalu kita masuk ke interface FA0/5. Lalu switch power mode access, switch power strip security, lalu switch power strip security, MAC address. Di sini kita pastikan MAC address-nya. Lalu ketikkan juga violation-nya. Di sini violation-nya itu restrict. Lalu ketikkan lagi switch power strip security maksimum 1. Kita exit. Ini sudah selesai konfigurasinya, lalu kita lanjut ke part 5. Di sini berarti kita itu akan membuat VLAN 2 sampai 5. Di sini kita buka switch 3-nya dulu. Kita perhatikan VLAN 2, lalu name VLAN 2, lalu VLAN 3. Di sini kita buat sampai VLAN 5 ya. Nah, di sini saya sudah membuat sampai 5. Sekarang selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya juga yang terhubung ke switch 3. Di sini itu VLAN 2 FA0/6 dan 7. Kita
Kita ketikkan interface range FA0/6 sampai 7. Lalu search for mode access. Lalu search for access VLAN 2, spanning tree forecast. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface. Lalu interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switch for mode access, switch for access VLAN 3, lalu spanning tree forecast. Exit. Dan lalu kita konfigurasikan untuk ke switch 4-nya. Nah, di sini portnya tidak kelihatan. Kita cek dulu dengan do show CDP neighbor. Nah, di sini itu 0/2 dan 0/3. Kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch for mode terang, switch for terang lalu VLAN 2 sampai 5. Lalu kita exit, dan lalu kita terang juga yang mengarah ke router. Nah, di sini itu FA0/1 ya. Kita masuk interface FA0/1, lalu switch for mode terang, switch for terang lalu VLAN 2 sampai 5. Lalu kita lanjut ke switch 4. Di sini itu ada dua VLAN, yaitu VLAN 3 dan VLAN 4. Di sini saya akan membuat VLAN-nya dulu. VLAN 3. Lalu VLAN 5. Nah, lalu kita akan memasukkan juga untuk port-portnya. Nah, di sini itu 34, lalu 56. Di sini kita isi dulu, masuk ke interface range FA0/3 sampai 4, lalu switch for mode access, switch for access VLAN 3, lalu spanning tree forecast. Lalu kita exit. Nah, lalu kita masuk interface range FA0/5 sampai 6, lalu switch for mode access, switch for access VLAN 4, spanning tree forecast. Nah, untuk VLAN 5-nya di sini itu kan berarti home router itu akan tersambung ke smartphone ini. Sedangkan smartphone ini itu kan VLAN-nya 5. Nah, berarti kita akan masuk ke interface yang mengarah ke home router FA0/7. Interface FA0/7. Lalu switch for mode access, switch for access VLAN 5, lalu spanning tree forecast. Kita exit. Lalu kita menerangkan juga, kita cek dulu dengan do show CDP neighbor. Nah, di sini 1 dan 2. Interface range FA0/1 sampai 2, switch for mode terang, switch for terang allow VLAN 2 sampai 5. 3 sampai 5. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di router satunya. Nah, di sini yang mengarah ke switch 3 itu FA0/0. Interface FA0/0, no shadow. Nah, lalu kita akan konfigurasikan sub interface untuk VLAN 2 sampai 5. Interface FA0/0.2. Lalu encapsulation .1Q2. Lalu IP-nya ini ya, 2.0 192.168.2.1, lalu subnet mask. Nah, lalu kita konfigurasikan sampai VLAN 5 ya. Dan di sini saya sudah mengkonfigurasi sampai VLAN 5. Lalu sekarang kita akan konfigurasi DHCP-nya. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 2. Lalu networknya 192.168.2.0. Lalu subnet mask. Lalu default routernya 192.168.2.1.
DNS-nya 192.168.1.3. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi sampai VLAN 5 ya. Di sini saya sudah mengkonfigurasi sampai VLAN 5-nya, lalu saya akan coba tes DHCP-nya. Lalu saya akan mencoba itu. Nah, untuk awal-awal itu akan gagal. Nah, ini sudah successful. Saya juga akan coba di sesi 4. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Lalu kita lanjut ke part 6, yaitu configure access point. Nah, di sini itu kan belum ada ID-nya ataupun belum ada home router. Nah, tapi kita akan konfigurasikan dulu di home router-nya. Kita buka home router-nya. Lalu ke GUI. Nah, di sini kita ke internet connection type. Di sini kita pilih yang wireless API. Lalu kita save. Dan di sini untuk network mode-nya itu auto, lalu untuk SSID-nya itu kita pakai SID gitu. Di sini kita pakai yang SID Wi-Fi. Itu enable. Dan di sini itu auto. Lalu kita scroll. Lalu kita save settings. Dan di sini kita ke wireless security. Di sini kita pilih yang WPA optional. Untuk MC-nya itu kita pakai TCP/IP. Nah, untuk password itu 1 sampai berapa? Kita save settings. Nah, kalau sudah kita masuk lagi ke basic. Di sini kita save setting lagi. Kita sudah ke setup. Lalu save settings. Nah, lalu kita ke config. Kita ke wireless 0. Nah, di sini untuk SSID kita ganti juga dengan nama SSID Wi-Fi. Lalu untuk authentication-nya kita pakai yang WPA2. Untuk password-nya itu password 1234567. Nah, untuk password-nya kita pakai yang ID. Lalu kita konfigurasikan juga di semua smartphone. Dan di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Nah, sekarang kita coba buka smartphone. Lalu kita ke desktop. Lalu kita ke komentar. Nah, di sini di smartphone saya akan coba pin. Nah, ini sudah KTL. Tapi tadi itu saya tidak berhasil saat ping. Ternyata saya itu salah konfigurasi. Dan di sini itu harusnya
PPA2 ke sana ya. Lalu sukses. Nah, di sini untuk uji cobanya saya akan coba di smartphone saja. Dan lalu kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigur RSTP di SIS3, SIS4. Untuk konfigurasinya di sini saya akan di SIS3. Kita ketikkan Spanish script mode epic script PSI. Dan di sini saya akan copy dulu. Lalu kita konfigurasikan juga di SIS4. Dan di sini kita pastikan. Di sini saya akan coba fokuskan kabelnya. Lalu akan saya sambungkan lagi. Ini yaitu bisa terhubung dengan cepat. Lalu kita lanjut ke 48, yaitu konfigur VDP di SIS 5, 6, dan 7. Dan berarti di sini. Nah, di sini untuk SIS 5 itu akan kita jadikan di server. Lalu untuk 6 dan 7 akan dijadikan lain. Kita buka SIS 5-nya, karena ini akan dijadikan server, kita ketikkan VDP mode server. Lalu VDP domainnya SIS. Lalu VDP password 123. Lalu kita konfigurasikan di SIS ini. Dan sini VDP mode klien. VDP punya SID. Lalu passwordnya 123. Lalu kita ke SIS-nya. Lalu VDP mode klien. VDP domain SID. Lalu VDP password 123. Saya akan cobakan dulu gitu. Yaitu FA02 dan FA01. Nomor router 2. Interface saya FA01 sampai 3. Lalu export model program dengan kita buka sistemnya, kita buka interface FA01 sampai 2. Export model lalu export yang dengan sampai 2. Lalu kita terang juga yang di sistemnya interface FA01 sampai 2. Export model export yang 6 sampai 8. Nah, sekarang kita akan coba post yang forward. Dan di sini itu memang ada satu yang tidak bisa karena export yang diblokir. Dan di sini kita akan konfigurasi pilihan 6 sampai 8. Kita aja dulu. Pilihan ini. Dan pilihan ini. Ini sudah ada. Dan di sini juga sudah ada. Kita ketikkan interface yang FA01 sama 4. Export mode access. Export access dengan 0. Lalu community topic. Lalu kita exit. Interface FA01 sama 6. Export mode access. Export access dengan lalu community topic. Exit. Interface dan FA01 sampai 10. Dan itu sama 10 karena tadi di bulan 8 itu ada 4 di sini. Lalu sistem mode access. Sistem akses bulan 8. Community topic. Lalu kita coba cek lagi. Nah, ini sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di sistem ini. Exit. Dan sini juga sudah ada. Dan sini di bulan 6 itu ada 4 di sini. Yang tidak interface. Dan FA03 sampai ini. Sistem mode access. Sistem akses pilihan 6.
Lalu report lalu kita exit untuk test range atau yang delapan sistem mode access sistem akses ke layanan review dan report exit untuk test range atau yang 9 sampai 10 sistem mode access sistem akses ke layanan 8 dan report kita tes visual layanan 7. Nah, ini sudah benar. Lalu kita lanjut ke part 9 yaitu konfigur LSFI di switch 4, 5, dan 6. Di sini kita akan konfigurasi di switch ini dulu. Dan isi PVSF harus link visual dan nah ini sudah atas klik sedikit. Nah kita lanjut ke sistemnya. Di sini pada sistem dan di sini kita jadikan video exit atas tekan lalu M3 lalu kita kasih setuju. Untuk dari setuju itu yang jadi ilustrasi itu pilih data. Jadi kita dulu lalu pastikan lalu M3 8 itu binary lalu set visual standard. Dan di sini sudah juga ya. Dan lalu kita lanjut ke part 10 yaitu konfigurator on stick core RR2. Dan di sini kita akan konfigurasi untuk pilihan 6, 7, dan 8. Untuk tes, kita masuk ini. Dan lalu kita akan membuat setting test dari pilihan 6 sampai 8. Untuk tes, kita masuk semua seperti 6. Dan kita kemudian di 6. Kemudian di 6. Semuanya bisa menambahkan titik 6, titik 1. Lalu dari 6, dari 6, titik 6, titik 6. Lalu kita konfigurasikan sampai pilihan 8 ini. Dan sebenarnya konfigurasinya sudah selesai. Lalu di sini itu kita disuruh untuk mengkonfigurasikan IP DHCP di server. Jadi DHCP server ini bukan di router 2. Dan di sini kita buka DHCP servernya. Lalu kita ke bagian service. Kalau kita ke DHCP, kita on cam. Di sini volumenya dan lalu di voltage-nya kita bisa lihat 168 titik 1. Lalu DNS-nya 192 titik 1 titik 3. Dan lalu nge-store IP address-nya, berarti IP ini itu akan dilihat dari angka berapa? Di sini saya akan ketikkan 6. Kalau di sini 2. Kalau sudah kita bisa add. Lalu kita buat juga untuk pilihan 7. Di sini ganti menjadi 7 2. Kalau kita add, lalu kita buat juga untuk pilihan 8. Lalu sekarang kita akan konfigurasikan di router 2-nya. Kemudian kita lalu kita ketikkan IP over switch address. Dan kita ketikkan IP di hasil servernya. Lanjut, kita akan masuk ke setting device-nya. Saya akan buka saja. Sekarang kita akan membaca IP-nya.
Nah, berarti di sini itu sudah berhasil mendapatkan IP secara dengan sipil. Nah, kita lanjut ke part 11, yaitu konfigur VLAN dan ranking di sisi 8, router layer 1 dan router 4. Berarti di sini. Dan di sini itu hanya ada dua VLAN, yaitu VLAN 9 dan VLAN 10. Kita buka switch 8-nya. VLAN 9. Interface. Range FA0/3-5. Support mode access. Support access VLAN 9. Primary process. Exit. Lalu interface range FA0/6-7. Support mode access. Support access VLAN 10. Primary process. Dan di sini kita akan menerangkan juga. Ya, berarti ini terangnya itu ada dua, multilayer 1 dan router 4. Interface FA0/1-2. Support mode VLAN. Support RAM VLAN 9-10. Lalu kita konfigurasikan di router 4-nya. Dan di sini itu FA0/1. Sekarang kita akan buat satu interface-nya. Kasih dulu interface FA0/1-9. Konfigurasikan untuk VLAN 10 juga. Terus kita akan konfigurasikan di multilayer 1. Interface FA0/2. Support VLAN 9-10. Nah, sekarang kita akan baru buat VLAN-nya. Lalu interface VLAN 9. Lalu IP address 92.168.9.2. Dan di sini saya memakai 9.2 karena 9.2 itu sudah dipakai untuk router 4. Interface VLAN 10. Dan sini untuk konfigurasi IP-nya itu secara manual. Nah, lalu saya akan coba ping di entity server. Ping 92.168.9. Nah, ini sudah TTL. Lalu saya akan coba yang 10. Nah, ini juga sudah bisa. Ini berhasil. Lalu saya akan coba yang 9 tadi. Nah, ini juga sudah TTL. Nah, lalu kita lanjut ke 12, yaitu konfigur TTP di multilayer 2, 9, 10, dan 11. Kita masuk ke multilayer 2-nya. Di sini saya akan menerangkan dulu. Ini itu 4.6. Support from encapsulation defending. Support mode defend. Support from hello
bulan 11 sampai 13. Lalu saya akan kalkulasi untuk sertifikat ini. Saya akan kalkulasikan di sini saja. Model client, PPT, domain, SID, PPT, password, juga. Lalu di sini saya akan menerangkan juga interface add-on mode 1, import mode 8, import from below bulan 11 sampai 13. Untuk konfigurasi di 10 sama 11 itu sama. Jadi konfigurasinya itu sudah selesai. Lalu kita lanjut ke model lainnya. Kita akan buat bulan 12 sampai 13. Saya akan coba cek ini. Jadi sudah ada ya. Saya akan coba cek di dan di sini juga sudah ada. Lalu selanjutnya saya akan masukkan indikasi. Transit, interface, lalu kita masuk 2 sampai 3. Export mode access, export access ke yang 11. Dan ini juga interface, lalu kita harus 4 sampai 5. Export mode access, export access ke yang 12. Dan ini apa? Interface, lalu saya akan konfigurasikan di 10-nya juga. Ini saya akan cek dulu di 10 nah ini sudah ada ya. Lalu interface dan add-on analysis 2 sampai 3. Export mode access, export access ke yang 11. Exit. Interface range add-on 0/4 sampai 5. Export mode access, export access ke line 12. Dan ini focus. Exit. Interface range add-on 0 sampai 7. Export mode access, export access ke 12. Dan ini focus. Lalu kita lanjut ke part 13 yaitu konfigur SPI di multilayer 2. Interface SPI 11. Jadi ID itu ada di tabel ini. Dan dia tidak membaca di titik 1. 25, 25, 25, 25. Dan kita konfigurasikan sampai ke 13 nih. Di sini kita itu seluruh konfigurasi dengan situ juga. Konfigurasi juga dengan 11. Network, terus 12 dengan data, 11 itu dan ini DNS 190 satu orang lokal 1.3. Saya akan konfigurasikan sampai VLAN 13 nih. Sekarang saya akan coba tes IP dulu.
Dan di sini itu belum ada karena saya belum konfigurasi untuk filenya. Nah di sini saya akan mengecek dulu do show VLAN brief interface range FA 0/3 sampai 4. For mode access, for access VLAN 11 20 port face. Oke. Interface range FA 0/5 sampai 6. For mode access, for access VLAN 12, VLAN 13 dan di port face. Nah, ini saya salah konfigurasi, kita ulangi. Interface range FA 0/3 sampai 4. No for access VLAN 11 kalau exit. Lalu interface range FA 0/5 sampai 6. No for access VLAN 13. Lalu check to show VLAN brief. Interface range FA 0/2 sampai 3. Support mode access, support access VLAN 11, lalu standby port exit. Interface range FA 0/4 sampai 5. Support mode access, support access VLAN 13, standby port to show VLAN brief. Nah ini sudah ada. Lalu saya akan coba cek IP-nya lagi. Lalu kita lanjut ke part 14, yaitu configure point-to-point addressing between routers. Dan di sini di router itu ada IP, tapi di sini IP-nya itu masih acak-acakan. Nah, agar lebih jelasnya, kalian bisa mengikut tabel yang ada di sini. Tapi kita fokusnya di tabel ini. Dan di sini kita akan konfigurasikan dari router satunya. Interface SE1/0, IP address ini 70.10.10.1. Dan di sini karena size-nya 30 berarti 25.255.255.3.252. Lalu next setting. Lalu interface SE1/1. IP address di 10.14. Lalu no setting. Kalau kita ke router 2-nya, interface SE1/0, IP address 10.10.10.3. 252. No setting. Lalu exit, interface SE1/1. Kalau kita ke router 3-nya, SE1/0, IP address itu 9.10.10.10.9. No shutdown. Exit. Lalu interface SE1/1. Di sini 10.0. No shutdown. Lalu kita ke router 4. 1/0. IP address 10.10.10.13. 255.255.255.252. No shutdown. Exit. Interface SE1/1. 10. Nah, di sini 10. No shutdown. Lalu ini ke interface FA 0/0. IP address 10.10.10.13. No shutdown. Lalu kita ke multiplayer, di sini multiplayer kita berikan notice dulu.
lalu baru masukkan IP address ini, lalu shadowing. Dan di sini itu ada port 1. Nah, tapi kita itu belum membuat login, jadi nanti akan saya lanjut di part 15. Di part 15 itu kita akan konfigurasi Ether channel. Kita buka multilayer satunya dulu, CCTV run dulu, lalu to show CCTV. Dan sini kita run lagi. Kita buka interface, change FA 063 channel itu 1, loginnya on. Lalu to show Ether channel. Interface port 1, no support IP address 10.10.21 no shutdown. Lalu kita lakukan di multilayer 2 juga, dan kita ketikkan CCTV run to show CCTV network. Nah, di sini multilayer 1 itu ada 1, 2, dan 3. Interface range FA 0.1 sampai 3, lalu channel breakthrough 1, modenya on. Lalu to show Ether channel. Lalu kita exit, kita masukkan IP-nya, interface port 1, no support, IP address 10.10.10.22 255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu kita akan coba ping. Di sini saya akan coba ping yang 21 ping 10.10.10.21. Nah, ini masih 80%. Saya akan coba ping agar 100%. Nah, ini sudah 100%. Nah, lalu kita lanjut ke part 16, yaitu konfigur OSPF area 0. Nah, di sini saya akan kecil. Nah, jadi OSPF area itu yang ini. Nah, ini itu area 0. Nah, setelah ini itu area 1. Nah, di sini untuk konfigurasinya, saya akan mulai di router 1 dulu. Exit router OSPF 1. Networknya. Nah, di sini untuk ke area 0 itu 10.1 dan 10.2. Dan networknya itu 10.0. Dan portnya 0.0.0.3. Lalu areanya itu 0. Dan di sini kan ada VLAN 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita itu akan mengkonfigurasikan juga untuk VLAN-nya. Network 192.168.200.000.255, areanya 0. Di sini baluarnya kenapa berbeda? Karena untuk 000.3 itu prefixnya itu 30. Dan sedangkan ini itu 24. Nah, kita konfigurasikan juga untuk 3.0. Dan sini kalau misalnya ada interface yang terhubung ke klien, kita itu harus konfigurasi passive interface-nya. Kita ketikkan passive interface. Nah, di sini yang kelas 3 itu FA 0.0. FA 0.0. Masukkan sync interface titik 2. 3, 4, dan 5. Dan lalu kita konfigurasikan di router 2-nya juga. Nah, ini itu sama 10.0. Router OSPF 1, lalu network 10.10.10.0. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3. Ini 5, ini 6, berarti networknya itu 4.
Nah, lalu di sini juga kan ada VLAN 1. Nah, di sini kita konfigurasikan juga ya. 192.168.1.0. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke sini. Nah, kita konfigurasikan juga untuk pas internet. Lalu kita konfigurasikan juga yang VLAN 6 sampai 8. Ini 6, lalu 7 dan 8. Lalu kita konfigurasikan juga di router 3-nya. 4 dan ini titik 8. Network 10.4 0.0.0.3 lalu area 0. Nah, karena di sini tidak ada kliennya, berarti ini tidak usah konfigurasi pasif internet. Lalu saya akan coba pin, saya akan coba dari PC 0 ke smartphone. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke part 17, yaitu konfigur OS-nya area 1. Buka router satunya, kita exit. Dan ini OS-nya itu kita pakai 10, tapi kita pakai yang satu saja. Router OS di F1 network. Nah, ini yang mengarah ke router 4 itu 10.12. Wildcard-nya areanya 1. Lalu kita konfigurasikan di router 4. Router OS di F1. Networknya 10.12. Lalu yang ke router 3 9, 10, berarti 7. Kita ke router 3 exit. Router OSPF1 network. Lalu kita konfigurasikan juga untuk yang ke sini. Nah, ini 17, ini 18. Berarti ini 16. Lalu kita konfigurasikan untuk VLAN 9 sama 10. Lalu kita konfigurasikan untuk passive interface. Lalu kita konfigurasikan juga di multilayer 1. Dan sini untuk di multilayer kita ketikkan IP routing dulu. Router OSPF1. Lalu networknya 16. Wildcard-nya 3, areanya itu 1. Lalu kita konfigurasikan juga yang ke VLAN-nya. Lalu kita konfigurasikan passive interface-nya juga. Nah, ini FA012 ya. Karena ini di multilayer, kita ketikkan passive interface 9. Lalu VLAN 10. Lalu di multilayer 2-nya
OSPF1 network bentuk 10 20 server area 1. Lalu kita konfigurasikan juga untuk VLAN 11 sampai 13. Lalu pasif interface. VLAN 11, 12, dan 13. Lalu kita kedua visual IP. Dan sini kita akan lanjut ke part 18. Jadi kita masuk ke router 4-nya. Interface FA0/1.9. Lalu standby 1, IP-nya 92.168.9.2.4. Lalu standby 1, priority 210. Lalu standby 1, lalu asik. Lalu interface FA0/1.10, standby 2, IP-nya 192.168.10.2.4. Lalu standby 2, priority 110. Dan sini seperti ini saja. Kita cek visual standby 2. Nah, di sini sudah aktif. Sekarang kita coba juga di multilayer satunya. Di sini kita exit, lalu kita masuk ke interface VLAN 9. Lalu kita ketikkan standby 1, IP 192.168.9.254. Lalu kita exit. Dan lalu kita buat yang untuk VLAN 10. Standby 2, IP 192.168.10.254. Lalu standby 2, priority 110. Lalu standby 2, visual standby 3. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita akan ganti di NTP server dan juga di web server. Nah, untuk VLAN 9 itu berarti untuk API akan kita ganti. Nah, ini akan saya percepat, kita ganti menjadi 24. Nah, saya sudah mengadil semuanya. Kita lanjut ke part 19, yaitu configure NTP server. Kita buka NTP servernya. Lalu kita ke bagian NTP. Nah, di sini kita enablekan.
Lalu kita pakai case 1, passwordnya 123. Lalu kita konfigurasikan NTB client pada seluruh router yang multi-layer switch. Nah, di sini saya akan memulai di router 1 dulu. Nah, di sini kita untuk konfigurasinya ketikkan NTB server lalu ID-nya 973. Lalu NTB authentication lalu NTB authentication A1 MD5 123. Ya, untuk konfigurasinya itu sama di semua router dan switch. Jadi saya sudah mau selesai untuk konfigurasinya. Nah, lalu saya akan cek di router 1 saja. To show entity status. Jadi dari sini saya sudah sinkronis. Kalau sudah sinkron atau tulisannya masih sinkronis, kalian harus tunggu lagi karena emang prosesnya itu lumayan lama. Nah, kita lanjut ke konfigurasi part 20 yaitu konfigur DNS dan web server. Di sini kita langsung saja ke DNS servernya. Kita buka DNS-nya. Dan di sini kita on-kan. Yang pertama itu kita akan buat yang record. Dan di sini kita namanya akademi.com. Lalu 192.168.9.5. Lalu kita add. Nah, lalu kita buat yang sinem. Nah, sinem itu www.akademi.com. Lalu alasannya akademi.com. Lalu kita add. Nah, di sini kita buat yang sinem juga namanya web1.akademi.com. Hostname-nya akademi.com. Dan lalu kita buat yang record untuk web 2-4.
Lalu kita lakukan juga untuk mailacademy.com. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada semua. Lalu sekarang kita akan mengkonfigurasikan untuk web servernya. Dan di sini kita ke bagian service. Kita ke bagian service dan di sini kita buka yang ini. Nah, di sini akan saya ganti. Welcome to web satu Nah, ini akan saya kopikan. Nah, ini akan saya hapus juga. Ini akan saya ganti juga. Dan lalu saya akan konfigurasi sampai web server 4. Lalu saya akan coba di bulan 8 di 10. Setelah ini sudah ada ID-nya. Lalu ke comment prompt. Nah, di sini saya coba pingacademy.com, hasilnya sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini lalu saya membuka web browser yang di sebelah sini. Nah, lalu di sini saya ketikkan http web1academy.com. Nah, ini sudah ada ya. Nah, lalu kita lanjut ke part 21 yaitu configure email server. Nah, di sini kita akan membuat dua user 1 dan user 2. Kita ke service, lalu kita ke email. Nah, di sini untuk pastikan sudah on semua. Nah, untuk domainnya itu kita pakai academy.com. Lalu usernya user 1, password 123. Lalu ketik database user 2 123. Nah, di sini kita disuruh setup. Kita buka PC34 ini. Lalu kita ke email. Dan sini untuk username-nya kita pakai user 1. Nah, untuk emailnya itu user 1 academy.com. Lalu di sini incoming-nya itu mail.academy.com. Nah, di sini aku username itu user 1, passwordnya 123. Lalu kita save. Lalu kita di PC 29. Nah, di sini saya akan mengecek sudah mendapatkan IP atau belum. Lalu kita masuk ke email. Nah, di sini sekarang user 2. Emailnya user 2 academy.com. Nah, di sini mailacademy.com.
Dan sini untuk usernya itu user 2, passwordnya 123. Lalu kita set. Lalu sekarang kita akan coba kirim pesan. Kita ke bagian kompos. User 1. Akademi.com. Dan di sini satunya misalnya di sini tes. Di sini saya akan coba ketikkan halo. Lalu send. Kalau kita coba dibuka di divisi 34. Nah, lalu di sini kita bisa klik receive. Nah di sini kalian tunggu saja email dari PC 29. Nah, lalu kalian bisa klik, lalu bisa kirim balasannya, lalu di send. Lalu kita lanjut ke part yang terakhir, yaitu konfigur akses list. Nah, berarti nanti itu di sini tidak akan disetting ke sini. Di sini kita akan buat nanti itu tidak disetting. Nah, di sini kita konfigurasi di router 4 dan di layer 1. Kita ketikkan akses list lalu 112 nilai IP-nya 192.168.6. Lalu logatnya. Lalu di sini kita masukkan filenya. Lalu ketikkan akses list 112 format IP MUM. Lalu kita masukkan address non S1. Akses group 112 saya kasih IP akses group 112 on. Dan jadi kita konfigurasikan di negara satunya juga. Dua 128.5.5 lalu IP untuk yang sebelumnya. Lalu akses list 13 dari IP akses group 112 out. Sekarang kita akan coba lagi yang smartphone ke server 2. Nah, di sini itu untuk kompresisinya itu 97%. Padahal tadi kita itu sudah mengkonfigurasi semuanya. Tapi di sini itu masih ada yang belum tercentang. Tapi tidak apa-apa, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Terima kasih telah menonton video Super Live ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.